Hari kedua tes resmi MotoGP 2026 di sirkuit internasional Sepang mulai memberi gambaran awal tentang arah persaingan musim depan. Beberapa pabrikan menunjukkan progres nyata, sementara yang lain justru mengalami kemunduran yang cukup mengkhawatirkan. Sorotan utama jelas tertuju pada Joan Mir. Pembalap Honda HRC itu menutup tes hari kedua di posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 56,874 detik. Hasil ini bukan sekedar tercepat, tetapi juga menjadi sinyal kuat kebangkitan Honda. Di posisi kedua dan ketiga, tim Pertamina Enduro VR46 tampil sangat solid. Franco Morbidelli mengamankan posisi runner-up, hanya terpaut tipis dari Mir. Tak lama di belakangnya, Fabio Di Giannantonio menempati posisi ketiga, menegaskan konsistensi Ducati di tangan tim satelit yang semakin matang. Masuk ke posisi 4 dan 5, KTM menunjukkan kekuatan yang makin stabil. Pedro Acosta kembali menjadi pusat perhatian dengan menempati posisi keempat, memperlihatkan progres signifikan sebagai pembalap muda yang kini semakin menyatu dengan RC16. Di belakangnya, Maverick Viñales berada di posisi kelima, menandakan bahwa KTM bukan hanya cepat di satu nama, tetapi kompetitif secara kolektif. Ini menjadi indikasi bahwa KTM mulai menemukan arah yang tepat untuk musim 2026. Namun cerita berbeda datang dari kubu Ducati Lenovo, khususnya Marc Marquez. Setelah tampil sebagai yang tercepat di hari pertama, Marc justru mengakhiri hari kedua di posisi ke-15. Hasil ini menunjukkan adanya penurunan dari sisi catatan waktu, meski konteksnya jelas. Marquez tidak mengejar time attack dan lebih fokus pada pengujian komponen jangka panjang. Meski begitu, secara posisi ini tetap menjadi kemunduran dibanding hari sebelumnya dan menunjukkan bahwa Ducati masih menyimpang performa yang belum sepenuhnya dikeluarkan. Kemunduran paling jelas justru datang dari Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu tidak menurunkan pembalap sama sekali di hari kedua. Setelah insiden cedera yang dialami Fabio Quartararo di hari pertama, Yamaha memilih menghentikan sementara program pengujian. Fokus utama mereka kini adalah evaluasi serius terhadap pengembangan mesin V4 terbaru yang ternyata belum siap untuk diuji lebih jauh. Absennya Yamaha di hari kedua menjadi sinyal kuat bahwa mereka masih menghadapi masalah fundamental menjelang musim 2026. Lalu bagaimana dengan Toprak Razgatlioglu? Nama Toprak tidak tercatat dalam daftar waktu tes Sepang MotoGP 2026. Artinya Toprak tidak ambil bagian dalam pengujian ini, sehingga tidak memiliki posisi atau catatan waktu di hari kedua. Ini menegaskan bahwa fokus Toprak saat ini masih berada di luar program tes MotoGP resmi di Sepang. Dengan hasil hari kedua ini, peta awal mulai terbentuk. Honda bangkit lewat Joan Mir, VR46 konsisten di papan atas, KTM semakin solid, Ducati masih menyimpan potensi, sementara Yamaha justru tertinggal. Tes pramusim masih panjang, tetapi posisi-posisi ini sudah cukup untuk memberi sinyal siapa yang siap dan siapa yang masih harus mengejar.